Halo guys, jumpa lagi sama gua Lugis Ken. Sebelum mulai videonya, buat kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga like video ini, hitung-hitung uang parkir ya guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita lanjut saja langsung ke videonya. Setelah Xiaoyan menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh di bawah tanah Akademi Jianan, tepatnya di wilayah Black Corner, Xiaoyan langsung memerintahkan Yao Chen agar mengumpulkan 10 pasukan elit Douseng untuk mengikutinya ke tempat Akademi Jianan. Semua orang terkejut setelah mendengar perintah tiba-tiba Xiaoyan. Akademi Jianan, jika aku menebak dengan benar, tempat itu mungkin memiliki petunjuk ke rumah Dewa Kuno Tusi. Xiaoyan berbicara dengan suara yang dalam. Yao Chen dan yang lainnya berubah ekspresi setelah mendengar ini. Secara kebetulan kita telah membangun lubang cacing yang menghubungkan ke wilayah barat laut saat itu. Aku akan memimpin beberapa orang. Guru laporkan masalah ini kepada Paman Gu, kepala klan Lei Ying dan Yan Jin. Yao Chen segera mengangguk. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Xiaoyan, ini akan menjadi masalah besar. Namun aku juga tidak terlalu yakin tentang ini, karena itu beritahu Paman Gu untuk tidak melonggarkan pengawasan. Begitu dia menemukan sekelompok besar ahli klan Hun, kalian semua juga harus bergegas ke wilayah Black Corner, Xiaoyan dengan cepat berkata. Setelah selesai mengeluarkan instruksinya, Xiaoyan dengan singkat mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya sebelum memimpin Kailin dan Sun Er untuk segera pergi. Yao Chen dengan cepat menoleh dengan gaya serius dan berjalan menuju ruang pertemuan setelah melihat punggung ketiganya pergi. Sementara itu di alam Hun Tiandi duduk di kursi pemimpin di dalam aula besar yang memiliki api hitam menyala di dalamnya. Dia melihat ke bawah ke arah semua sosok manusia yang membungkuk di bawah dan bertanya dengan acuh tak acuh, apakah ada berita? Setelah kami melakukan penyelidikan selama kurun waktu ini, kami menemukan 5 area yang mirip dengan tempat yang dijelaskan di peta. Setelah mengamati dengan cermat, kami menemukan bahwa ada satu tempat yang paling mirip. Seorang pria tua berambut hitam dengan hormat menjawab. Mata acuh tak acuh Tiandi akhirnya berbinar setelah mendengar ini. Dia tersenyum melihat orang di bawah dan berkata, lanjutkan. Lokasi itu disebut wilayah Black Corner. Meskipun saat ini ada banyak faksi yang ada di tempat itu, medan tersebut benar-benar sama dengan yang ada di peta. Orang tua itu menjawab lagi. Wilayah Black Corner. Tiandi perlahan berdiri. Matanya menyapu aula saat dia berkata, kelompok mana yang paling dekat dengan tempat itu? Kepala klan Penatua Hun Yu sepertinya berada di wilayah itu. Dia adalah penanggung jawab aula jiwa di luar Central Plains. Seseorang menjawab. Beri dia perintah untuk memimpin semua anggota aula jiwa keluar untuk bergegas ke wilayah Black Corner. Singkirkan sepenuhnya tempat itu. Dia harus mengerti apa yang harus dilakukan. Tiandi menjawab dengan suara lemah. Orang tua berpakaian hitam di bawah segera menjawab dengan sikap hormat dan perlahan mundur. Tiandi mengangkat kepalanya setelah melihat lelaki tua itu menghilang. Senyuman di sudut mulutnya melebar. Setelah itu berubah menjadi tawa keras yang bergema di aula. Aku akhirnya menemukanmu, rumah Dewa Kuno. Hari ini adalah hari yang menggembirakan ketika sekelompok siswa baru akan memasuki Akademi Jianan dan siswa yang lebih tua dipromosikan ke murid dalam. Karenanya Akademi mengadakan upacara. Seluruh akademi saat ini dipenuhi dengan suasana yang menyenangkan. Lapangan terbuka tempat upacara diadakan pada dasarnya dipenuhi oleh orang-orang. Ada beberapa panggung pertempuran besar yang ditempatkan di tengah lapangan terbuka. Pada saat ini Doki terus meledak dari panggung pertempuran. Sosok manusia saling bersilangan. Perdebatan mereka tampak sangat panas dan intens. Seluruh akademi saat ini dipenuhi dengan keaktifan yang seharusnya dimiliki pemuda. 2 patung batu besar berdiri di tengah dari beberapa panggung pertempuran. Salah satunya adalah seorang lelaki tua sementara yang satunya tampak muda dan tampan. Usia pemuda itu sepertinya mirip dengan para siswa. Situasi ini telah menarik beberapa keraguan dari pendatang baru akademi. Salah satu senior sedikit menjelaskan tentang patung pemuda tersebut. Patung pemuda tersebut adalah murid senior dari Akademi Jianan. Dia orang yang sangat berjasa pada Akademi Jianan. Sukian di panggung yang menjulang tinggi melihat suasana hidup di lapangan terbuka. Wajah tuanya memiliki senyuman kecil di atasnya. Setelah itu dia mengangkat kepalanya dan melihat kedua patung di tanah terbuka itu. Dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Sudah beberapa dekade sejak dia bertemu keduanya. Aku ingin tahu bagaimana Xiaoyan itu sekarang. Mengingat bakat dan kemampuannya, kemungkinan prestasinya akan sangat bagus. Sukian bergumam pada dirinya sendiri. Selama bertahun-tahun ini, Akademi Jianan telah merekrut banyak individu yang sangat luar biasa, namun semuanya sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan murid generasi sebelumnya.
Penatua pertama Suqian, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang dia berbalik dan tanpa sadar tersenyum. Ada 3 sosok di belakang Suqian, mereka adalah 2 wanita dan seorang pria, salah satu dari mereka itu mengenakan jubah instruktur, meski pakaiannya tampak formal, namun tak mampu menyembunyikan keanggunan tubuhnya yang halus, terutama kakinya yang panjang dan seksi yang telah menarik perhatian banyak orang. Wanita lainnya berambut merah, sebuah cambuk ditempatkan di pinggangnya, wajahnya yang cantik membuat beberapa siswa takut untuk melihatnya lagi. Siapa yang tidak menyadari reputasi sengit instruktur wanita iblis Hujia di akademi ini, siapapun yang menjadi targetnya akan mengalami kesulitan. Ada seorang pria di samping mereka berdua, ekspresinya acuh tak acuh, di punggungnya ada pedang besar, jika seseorang berdiri lebih dekat dengannya dia akan merasakan aura yang mencekik menerkam mereka. Mereka bertiga bisa dianggap sebagai individu paling luar biasa di Akademi Jianan. Jika Xiao Yan hadir dia akan bisa mengenali ketiga wajah yang sudah dikenal ini, Xiao Yu, Hujia dan Wu Hao. Ketiganya sudah dianggap sebagai kekuatan tulang punggung Akademi Jianan saat ini. Xiao Yu telah maju ke kelas Douzong 2 tahun lalu sementara Hujia telah mencapai puncak kelas Douzong, hanya masalah waktu sebelum mereka masuk ke kelas Douzun. Apakah kamu memikirkan bocah itu lagi? Sudah bertahun-tahun aku bertanya-tanya apakah dia berhasil mendapatkan Sun Er. Hujia berdiri di samping Suqian, dia melirik patung Xiao Yan meringkuk mulutnya dan berkata, "Yakinlah bahwa pencapaiannya pasti berada pada level yang bahkan tidak dapat kita bandingkan." Wu Hao mengungkapkan senyuman, sepertinya dia telah mengingat kembali saat mereka berempat telah membentuk kelompok untuk merebut energi api. Tak lama kemudian Suqian tersenyum dan memandang kerumunan para murid, tanah terbuka yang awalnya berisik dengan cepat menjadi jauh lebih tenang, banyak pasang mata berhenti padanya. Saat ini Suqian tidak diragukan lagi adalah orang sebenarnya yang bertanggung jawab atas Akademi Jianan. Mang Tianqi terlalu tidak bertanggung jawab sebagai orang yang bertanggung jawab, bahkan beberapa instruktur hampir lupa namanya. Suqian yang telah berdiri memandangi banyak wajah muda dan lembut, dia tanpa sadar mengeluarkan senyum hangat, namun dia akan berbicara ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening, matanya melompati lautan manusia dan menatap cakrawala. Ada beberapa suara angin kencang yang dipancarkan dari tempat itu. Aura mengerikan mengiringi suara ini. Dengan sigap Suqian memerintahkan semua instruktur agar waspada, secara alami Suqian merasakan bahaya yang sedang mendekat. Suara angin deras muncul disertai dengan munculnya banyak sosok di sekitar lapangan terbuka. Adegan tiba-tiba ini juga sangat mengejutkan para siswa, namun mereka tidak berubah menjadi keributan setelah ditenangkan oleh banyak instruktur. Suara angin yang deras menjadi semakin keras saat semua orang menjadi waspada. Sesaat kemudian sekelompok besar bayangan hitam muncul di cakrawala, dalam beberapa kilatan mereka muncul di langit di atas akademi. Hari ini adalah hari raya yang meriah di Akademi Jianan kami dan tidak nyaman bagi kami untuk menerima orang luar, saya harap kalian semua bisa memaafkan kami. Suqian melihat sosok hitam di langit itu dan sedikit mengernyit, dia bisa merasakan bau busuk yang pekat dari orang-orang ini, hatinya langsung tenggelam, tampaknya orang-orang ini bukanlah orang yang ramah. Pemimpin orang-orang itu tanpa sadar sedikit tersenyum setelah mendengar kata-kata Suqian, dia perlahan membuka jubahnya dan menunjukkan wajah keriput, dia melirik Suqian suaranya mengandung jejak riak saat dia berkata, "Bawa semua orang dan tinggalkan wilayah Black Corner dalam 2 jam. Teman jangan bercanda dengan cara seperti itu, ekspresi semua orang telah berubah pada saat ini saat Suqian membuka mulutnya dan berbicara dengan suara yang dalam. Jika bukan karena dia tidak dapat dengan jelas mendeteksi kekuatan orang ini, dia kemungkinan besar sudah menyerang dalam kemarahan. Jika tidak cukup yang bisa kami lakukan hanyalah menghabisi kalian semua, meskipun kalian terdiri dari anak-anak, kami tidak punya pilihan." Orang tua berjubah hitam itu berbicara dengan suara acuh tak acuh. Ada kemarahan di mata semua orang setelah mendengar kata-katanya. Elder Hun Yu patung itu sepertinya Xiao Yan si bocah tengik itu, seseorang di samping lelaki tua berjubah hitam di langit tiba-tiba menunjuk ke arah patung di bawah dan berkata, "Xiao Yan yang telah menghancurkan aula jiwaku." Ekspresi lelaki tua yang dipanggil Hun Yu itu langsung menjadi muram, dia dengan padat menatap patung itu dan segera mengeluarkan tawa aneh. "Awalnya aku berencana untuk mempertahankan kebaikan, namun tak disangka patung bocah sialan itu ada di sini. Karena ini masalahnya sepertinya aku harus mengubah tempat ini menjadi debu." Dengarkan, ubah tempat ini menjadi debu, jangan izinkan siapapun dari mereka hidup. Aura menghabisi yang mengerikan dengan cepat naik dan menyebar di langit setelah suara Hun Yu terdengar. Banyak sesepuh terbang setelah mendengar teriakan Huyao. Hun Yu tertawa dan melambaikan tangannya,
5 individu berjubah hitam melangkah maju, mengeluarkan aura menakutkan bintang 5 Dozun. Aura ini membuat semua orang tertegun. Setiap faksi di wilayah Black Corner yang memiliki elit Dozun dianggap di puncak, tetapi orang-orang berjubah hitam ini telah mencapai tingkat yang sama. Akan tetapi dua aura kuat tiba-tiba muncul dari arah Akademi Jianan saat Hu Yao menyerang. Dua sosok tua muncul dengan ekspresi cemas saat melihat orang-orang berjubah hitam. Bai tua, Qian tua, Su Qian merasa lega melihat keduanya, yang merupakan orang terkuat di Akademi Jianan. Keduanya telah mencapai bintang 7 Dozun dan dapat melawan bintang 8 Dozun jika bersatu. Apa yang terjadi? Keduanya bertanya dengan suara dalam, merasakan kegelisahan menghadapi sosok di langit. Sejak kapan wilayah Black Corner memiliki ahli sekuat ini? Su Qian tertawa getir dan merangkum kejadian sebelumnya. Mendengar rencana untuk menjadikan Akademi Jianan menjadi debu, orang tua Qian dan orang tua Bai tanpa sadar marah meskipun biasanya mereka tenang. Elder, bolehkah saya tahu bagaimana Akademi Jianan telah menyinggung kalian? Tanya Qian tua dan tua Bai dengan suara kering. Berhubungan dengan orang ini adalah dosa besar. Elit Doseng itu melontarkan kilatan dingin sambil menunjuk ke patung Xiao Yan dan berbicara dengan suara samar. Baiklah, kita telah tinggal cukup lama, serang mereka. Hun Yu mengerutkan kening dan berkata, elit Doseng itu dengan tersenyum menjawab setelah mendengar ini. Dia menjentikkan jarinya dan fluktuasi spasial terbentuk. Dua angin yang sangat ganas dengan cepat menghantam tubuh Qian tua dan Bai tua dengan kecepatan seperti kilat. Pertahanan Dou Qi pada tubuh keduanya langsung runtuh. Melihat bahkan Old Qian dan Old Bai tak mampu menghadapi orang ini, semua orang merasa tubuh mereka menjadi dingin. Patung itu benar-benar mengubah suasana. Mata elit Doseng menyapu patung besar itu setelah mengalahkan Old Qian dan Old Bai. Rasa dingin di matanya meningkat. Jika bukan karena orang ini, aula jiwa tidak akan berakhir seperti ini. Keinginan menghabisi menggebu di hati elit Doseng. Ia mencengkeram dengan keras, dan tangan energi besar beberapa ribu kaki muncul entah dari mana, lalu menghancurkan patung itu dengan kejam. Semua orang mengungkapkan ekspresi keputusasaan di mata mereka setelah melihat pemandangan ini. Hari ini sepertinya Akademi Jianan akan dihancurkan. Tangan besar itu menghantam patung di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Wu Hao, Xiao Yu, Old Qian, Old Bai dan aku akan berjuang sekuat tenaga untuk memblokir mereka. Kalian berdua harus mencoba melarikan diri dengan para siswa. Ekspresi Su Qian pucat, dia menghirup napas dalam-dalam dan berbicara ke arah Hu Jia di samping. Tepat setelah patung Xiaoyan dihancurkan, Hun Yao tidak mengendurkan serangannya. Dia langsung melesat ke depan untuk menghabisi seluruh orang yang ada di Akademi Jianan. Akan tetapi tiba-tiba saja ada fluktuasi kekuatan yang sangat besar tiba-tiba menyapu tempat tersebut. Dalam sekejap mata Hun Yao langsung hancur menjadi debu karena serangan tersebut. Beraninya semut seperti kalian menghancurkan patungku? Suara acuh tak acuh tiba-tiba keluar dari atas langit. Pada saat yang sama, sosok berwarna hitam kurus muncul di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Adegan ini membuat banyak orang tertegun. Mereka terkejut melihat sosok hitam di atas kepala patung, terutama ketika seorang elit Doseng baru saja terbunuh. Xiao Yan, Hun Qi segera mundur setelah melihat Hun Yao hancur tepat di depan matanya seolah-olah dia melihat hantu. Semua orang terpana, rasa kagum menyebar saat mereka mendengar nama itu yang familiar di Akademi.